Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan karunia-Nya lah sehingga makalah yang berjudul Implementasi Pendidikan dapat terselesaikan dengan baik. Baiklah, perkenalkan, nama saya Maryam dengan NIM 190230063. Saya mengambil materi dari kelompok 2 dan pembahasan yang akan saya bahas adalah implementasi pendidikan menurut Mikhail Borba. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Yang pertama adalah implementasi konsep pendidikan menurut Mikhail Borba, atau pendidikan sebagai pengembangan kecerdasan moral. Mikhail Borba adalah sebagai psikologi juga sebagai pendidik. Salah satunya aktivitas sebagai dosen di San Jose State University. Kecerdasan moral merupakan bagian dari manusia yang mempertajam pedoman moral manusia dan memastikan bahwa tujuan konsisten dengan pedoman moral. Kompetensi moral merupakan kemampuan untuk bertindak berdasarkan prinsip moral tersebut. Sedangkan kompetensi emosional merupakan kemampuan untuk mengatur emosi kita dan orang lain dalam situasi tuntutan moral. Jadi, pendidikan kecerdasan moral menurut Borba, bagaimana kita mengajarkan proses pembelajaran moral supaya tetap berada di jalan yang benar dan agar selalu bermoral dan bertindak. Mikhail Borba dalam bukunya Membangun Kecerdasan Moral memaparkan 7 langkah utama untuk membangun kecerdasan moral seseorang, yaitu yang pertama adalah mengembangkan sikap empati dengan turut memahami dan merasakan apa yang dialami orang lain, sehingga mendalam peka terhadap kebutuhan orang lain. Memperlakukan orang dengan kasih sayang dalam bertindak dengan benar dan menyatakan pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, menumbuhkan hati nurani, yakni membangun moral seseorang untuk dapat memilih jalan yang benar, jalan yang bermoral sebagai fondasi bagi perkembangan sifat jujur, bertanggung jawab, dan berintegrasi yang tinggi. Oke, yang ketiga, menumbuhkan kontrol diri, yakni berupa memprioritaskan mana yang dianggap benar, berpikir matang sebelum mengambil keputusan, sehingga memiliki sifat yang baik hati, menghindari sifat egoistis. Yang keempat, membangun sikap rasa hormat terhadap orang lain, sehingga ia terarah pada memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan orang lain, sehingga ia senantiasa berupaya bertindak adil, lembut, dan memperhatikan hak-hak orang lain. Yang kelima,
menumbuhkan sikap kebaikan hati dengan menunjukkan kepedulian terhadap orang lain melalui sikap belas kasih sekaligus membantu orang lain yang menurutnya pantas untuk diperdulikan. Yang keenam, mengembangkan sikap toleransi dengan menghargai perbedaan. Kualitas dalam diri orang lain membuka diri terhadap pandangan dan keyakinan baru. Tidak membeda-bedakan suku, genre, memperlakukan orang dengan baik dan penuh pengertian, menentang permusuhan dan kekejaman, namun menghargai orang lain berdasarkan karakter mereka. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir, mengembangkan keadilan dengan memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak, mematuhi aturan, bersedia berbagi, terbuka terhadap pandangan orang lain, dan memperlakukan semua orang lain secara setara. Oke, karena materi saya tentang dan saya telah menjelaskannya, jadi saya akan menambahkan sedikit bahan tentang pembangunan sikap. Mengembangkan sikap adalah bagian kecil tetapi penting dari apa yang telah dicapai oleh orang yang telah mencapai kesuksesan. Penyebab kesuksesan tidak pernah datang dengan sendirinya. Namun, latar belakang bukan faktor dari utama. Ada yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Karena sikap memang menghasilkan kesuksesan. Tidaklah berlebihan jika kita harus memusatkan perhatian pada sikap dengan harapan bahwa kita mengembangkan attitude terhadap arah yang jauh. Lebih baik mendukung dengan sikap yang lebih unggul akan menjadi pokok pembahasan untuk membantu pembaca dapat mengembangkan sikap yang ada. Sikap definisi adalah konferensi yang disampaikan kepada O'Hare untuk mewujudkan bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, pekerjaan, waktu, masalah, percakapan yang dapat dilihat dan dibaca oleh orang lain melalui tindakan sehari-hari. Kata-kata, tindakan atau perbuatan, karena itu sikap positif akan menentukan faktor untuk fiksi yang kita perjuangkan. Ketika sikap kita adalah positif, kita juga akan memancarkan tindakan positif. Konversali adalah sikap negatif. Apa yang kita radiasi adalah hubungan kita juga akan negatif. Dan sehingga merusak keadaan negatif ini akan sangat merugikan bagi diri kita sendiri. Belajar tentang pengembangan sikap adalah benar dan kewajiban setiap orang yang diidam-idamkannya, karena telah dijelaskan dalam pembukaan di atas bahwa sikap memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan. Harus dikembangkan secara demikian. Untuk alasan ini, tujuan utama dari diskusi utama
Yang pertama adalah agar kita dapat memahami makna dan peranan sikap yang positif dan pelayanan dan kehidupan dunia nyata. Yang kedua, agar kita mengembangkan sikap yang positif bagi diri sendiri. Yang ketiga, bersikap positif dalam setiap kesempatan untuk memiliki kebiasaan yang positif. Yang keempat, menggunakan sikap komitmen sebagai orang yang percaya kepada Allah. Penyebab kesalahan kami memperlakukan sikap kami, pengudusan menyertai pikiran kita sendiri. Bertanya apakah kita dikelola dan dikembangkan dengan sikap positif terhadap sebagai. Yang pertama, sikap adalah kepemilikan yang paling berharga. Yang kedua, kebodohan kita akan dibaca dan dilihat oleh orang lain. Yang ketiga, sikap tidak dapat ditutup-tutupi. Itu harus dilihat. Yang keempat, perhatikan lebih terfokus pada sikap, bukan pada kata-kata kita. Yang kelima, atau yang terakhir, sebuah sikap positif menggunakan bahasa yang indah dan sopan dan menghasilkan komunikasi yang efektif. Baiklah, saya kira cukup. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.